Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Abi Darda lan saking Sayyidina Abdullah ibn Darda nika nggih lan saking Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking sahabat Abi Darda. Qala dawu sapa sahabat Abu Darda, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Innal la'anina la yakununa syuhada'a wa la syufa'a yaumal qiyamah. Innal la'anina sak temene wong kang padha napa ngakeh-ngakehaken ngucap laknat. Innal la'anina satuhune wong kang akeh ngucap laknat iku la yakununa ora ana sapa si la'anin. Iku la yakununa ora ono sapa silaanin ora ono iku syuhadaa wong kang nyakseni wala syufa'a lan ora wong kang diterima syafaate. La yakununa iku ora ono sapa laanin ora ono iku syuhadaa wong kang nyakseni wala syufa'a lan ora wong kang den trima syafaate yaumal qiyamati besok ing dalam dina kiamat. Akhrajahu ngetoaken hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau meriwayatkan satu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal la'anina la yakununa syuhada'a wa la syufa'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang banyak melaknat. La yakununa, mereka melaknat dengan ucapannya, dengan perkataannya melaknat. Mereka tidak akan bisa menjadi saksi wala syufa'a dan tidak bisa memberikan syafaat pertolongan yaumal qiyamati besok di hari kiamat. Hadis nika menjelaskan tentang bahaya melaknat sesuatu apapun, baik manusia ataupun yang lainnya, makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini adalah ikhbar bi anna katsiral la'ni laisa lahum 'indallahi qabulu syafa'ah yaumil qiyamah. Yang pertama, bahwa orang yang banyak melaknat kelak di hari kiamat dia tidak bisa menjadi saksi di hari kiamat, tidak bisa menjadi saksi. Karena umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi daripada umat-umat sebelumnya. Jadi umat Kanjeng Nabi ini kekuaku nyakseen da umat-umat sebelum umat Gusti Kanjeng. Nah, kecuali umat sebanyak ngelaknat. Nah, orang sebanyak ngelaknat ini kekuaku tak bisa jadi syuhada. Tak bisa nyaksee. Nah, padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala adabu tentang umat nikah, umat Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Allah Subhanahu wa taala adabu dan demikian pula kami, kata Allah, telah menjadikan kamu, saya kamu nikah adalah umat wa ja'alna wa kadzalika ja'alnakum umat Gusti Kanjeng Nabi. Wa kadzalika ja'alnakum, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, ya umat Kanjeng Nabi, umat yang adil, ummatan wasatan, umat yang adil, litakunu syuhada'a 'alan nasi, agar supaya kamu menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia. Waktu umat Kanjeng Nabi ini jadi saksi bahwa Allah Subhanahu wa taala situng pangerana karena boleh berdepak tining Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat-umat kuaku selamba nika tak berkutik karena sediti saksi umat Kanjeng Nabi. Apakah Gusti Allah butuh saksi? Enten nika semakin untuk napa orang-orang kafir gelak semakin tak berdaya. Karena ternyata beda umat Islam, beda sengakonen Gusti Allah nika yang Maha Esa, dan beda senyakseen bahwa Kanjeng Nabi adalah utusna Allah Subhanahu wa taala. Litakunu syuhada'a 'alan nas, bani 'alal muslimin, tapi 'alan nas, agar supaya kamu sekalian menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia yang tidak beriman kepada Allah dan tak beriman kepada Rasulullah. Wa yakunur rasulu 'alaikum syahida, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih lagi-lagi nikah adalah ayat yang sangat luar biasa. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Allah taala tak ada wa yakunu Muhammadun 'alaikum syahida, tapi iolog ar-rasul. Iolog ar-rasul, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Umat tah sebagai saksi, Kanjeng Nabi senyaksee. Masya Allah. Ya, umat Kanjeng Nabi nika ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Umat tadi saksi, Nabi juga tadi saksi. Saksi apa? Saksi atas napanya mana? Saksi atas umat tah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Tadi Kanjeng Nabi ini nyakseen perbuatan kulit sambian. Umat nika kuaku nyakseen manusia saya tak nyembah ke Gusti Allah, saya tak nurut ke perintah Gusti Allah, nyakseen umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyakseen dek ke kulit sambian. Ini keistimewaan dari umat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena umat Kanjeng Nabi adalah umat sepaling bagus, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena umat Kanjeng Nabi ini adalah umat sepaling bagus, umat seoleh rahmat, umat seoleh kebelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Terusnya ayat. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha. Dan kami tidak menetapkan kiblat. Kiblat nikah adalah arah untuk sholat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kamu mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot atau yang tidak patuh kepada perintahnya Rasul. Asalkan sholat nikah ada Baitul Maqdis. Akhirnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tak seneng kiblat nikah pada orang Yahud. Kanjeng Nabi neng
Tetapi Kanjeng Nabi ini tak seneng kiblat pada bi orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga saat nikah ngedep apa ada. Tapi karena nikah pun kiblat umat Islam, Baitul Maqdis. Akhirnya pas balik tini Gusti Allah noroten dek ka apa sik katero. Nah, dek ka apa sik katero dari pengateron Kanjeng Nabi ke penekat tero ada bedek Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Akhir pas yalle tini Gusti Allah kiblat nika yalle dek ka Masjidil Haram. Lah orang-orang yang membelot saat ini kebeda. Turun masih lele ya. Turun masih. Lah jadi untuk memastikan bahwa orang sebetul-betul mengikuti dengan Kanjeng Nabi, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa tajuna lina'lama may yattabi'ar rasula mimma yanqalibu 'ala 'aqibih. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan tahu kepada Rasulullah siapa saja orang-orang yang betul-betul ittiba, mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja orang-orang yang membelot daripada aturan yang diatur oleh Allah selebet Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eta mau orang ni. Oh, orang yang betul mutabaah, orang yang betul ittiba dengan Kanjeng Nabi, orang yang tak nurut Kanjeng Nabi. Karena beda orang yang membelot. Ale deh ya kiblat deh nyaman ada di Baitul Maqdis ya yalle. Nika beda santri-santri sini kan. Nyaman Jumat ya le Kemis. Tapi malah temu ongku cek pacet orang re ongku ore berarti niat ongku re. Tak kenceng oleh. Lale tok. Cek saban mari asar ya ganti sobu. Apa maksudnya yai je sih? Karpa tibi tak mikir dak non orang lah mulai ini termasuk napa man yang qalib ala aqibah orang si tak nurut males kok lah sengka teh dungo bae karpa tibi yai je contoh kamu tak beri contoh kan paham ya karena contoh ini bisa membekas ke hati. Kadang-kadang li'annal qalbah lam tata'athar illa bil amthilah, karena hati untuk bisa membekas sulit kecuali dengan contoh. Orang bisa memikat nika beri contoh. Engkau jualan kelampi mari contohnya bisa sama senang. Engkau jualan dia kamu contoh dari ya, tapi contoh nika bisa memikat ke hati. Makanya kudu contoh. Ya contohnya siapa ya banyak saya dia contoh orang dia aja. Ya lah tancang kok. Lihat tu bawa tu, mode ya bawa bila je lah, jadi bila je, mengancam, congok marde, lah karena Allah Subhanahu Wa Taala nyiptaki kiblat saya tetap pakai dengan Gusti Allah untuk mengetahui siapa bayi orang sebetul-betul nurut bunte dekat Gusti Kanjeng Nabi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Sesungguhnya peralihan kiblat nikah adalah sangat berat kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikah seteti maqal qaul dari ayat nikah adalah seteti pembahasan litakunu syuhada. Umat nikah paki dadi saksi. Umat nikah paki dadi saksi. Kecuali orang-orang sebanyak ngelaknat le sana tak bisa dadi saksi kuaku. Aben tak bisa saksi. Mula aben tak bisa jadi saksi, berarti Kanjeng Nabi juga tak nyaksi ada orang nikah. Aben tak bisa jadi saksi, ben Kanjeng Nabi juga tak nyaksi. Makanya bahaya orang ngelaknat nih. Duduk ngelaknat. Mal'un, laknat, tak boleh ngelaknat apa aja. Ngelaknat orang. Apa boleh saya laknat sahabat? Saya laknat sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Sayyidatuna Aisyah, laknat kapi patada. Finnar, alaihim la'natullah, hari ngelaknat siapa ya? Ngelaknat sahabat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngelaknat kakanan beta oleh, apa oleh ngelaknat? Oleh ngelaknat, tapi sebetul-betul orang gelak saya laknat pacet la yenas di dalam Al-Qur'an. Saya contohnya iblis.
Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tersebut, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, kata Allah. Sesungguhnya bagi atasmu sera iblis laknati, tang laknat, kata Allah, ila yaumiddin, kecuali mereka yang benar-benar dilaknat oleh Allah baru kita boleh melaknat. Sera orang saya laknat ay tordi, orang ay tordi wa ibadi, orang saya tolak tineng Gusti Allah, dan orang saya berjauh dari rahmat Allah. Orang ini berarti orang saya laknat tineng Gusti Allah. Tak boleh ngelaknat orang, karena bahaya ngelaknat orang nih kah. Ngelaknat orang je orang saya tak oleh rahmat, orang saya tolak dari surga. Orang saya tak oleh rahmat kebelasan, orang saya tolak dari surga. Lah siapa kita mau melaknat para sahabat? Siapa kita? Siapa kok sambian ni kan pas ngelaknat orang? Maksudnya ngelaknat jauh dari rahmat, jauh dari masuk surga. Siapa kakek? Kamu nanya deh ya. Lah kakeknya siapa? Ayo jawab. Kamu nanya. Lah siapa? Ngelaknat siapa di siapa kakek? Nah, apa ti ngelaknat sahabat? Apa tak oleh ngelaknat orang, tapi orang saya laknat betul-betul laknat ini Gusti Allah. Al Habib Abdul Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah halaman 141 beliau mengatakan, wahdhar antal'ana musliman au bahimatan au jamadan au sahsan bi'ainihi wa in kana kafiran. Artinya jauhkan dirimu dari perbuatan melaknat seorang muslim, termasuk pelayan, khaddam, termasuk bahimatan, musliman, bahimatan au jamadan, seekor hewan pun jangan. Jangan kamu melaknat benda-benda apapun, jangan kau laknat. Wa in kana kafiron, sekalipun orang kafir, tak boleh ngelaknat, karena mungkin orang ini oleh hidayah. Orang kafir bisa berubah. Makin tak iman, mungkin laku bisa iman. Ku sampean tak oneng. Jadi orang saya iman dia. Ayo babi Gusti Allah, itu orang saya kafir. Orang saya kafir ning akhir umur iman maca syahadat mati husnul khatimah. Sekalipun orang kafir tak oleh ngelaknat. Orang kafir tak oleh. Terus dari mana sahabat saya laknat? Saya laknat orang Islam, tak tanggung sahabat. Naudzubillah. Hari ajarnya siapa? Ajarnya saya ngelaknat. Tak ada Islam ngelajarin ngelaknat. Maka orang yang ngelaknat ini bahaya. Illa in tahaqqaqat annahu mata 'alal kufur ka Fir'aun, kecuali orang yang sebetul mati dalam keadaan kafir, Fir'aun, Abi Jahal, tak masalah mengenai nikah. Au alimta anna rahmatallahi la tanaluhu bihalin ka iblis. Atau kamu ketika tahu bahwa rahmat Allah akan tidak diperoleh oleh seseorang makhluk seanyam iblis, oleh ngelaknat. Sebetul-betul mati kafir, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, sita iman dekat Allah dan musuh dekat Rasulullah. Orang-orang kafir sekiodi tak kena ngelaknat. Boleh ngelaknat ke kanan. Ya, aneka adalah bahaya-bahaya daripada orang yang ngelaknat. Hindarin lesan ngelaknat orang. Ki ocan ngelaknat ki ngak nikah. Wah jauh dari surga dia. Wala tak kira sapor orang kada dia. Bahaya orang ngak nikah. Ngelaknat ngak nikah. Orang yang ngelaknat ngak nikah tak bekal dadi saksi bagi dengar kiamat. Maksudnya apa makna la syuhada? Qila la yakununa yaumal qiyamati syuhada'a ala tablighil umami rusuluhum ilaihimur risalat. Kuaku orang yang banyak ngelaknat nikah tak bekal dadi saksi atas manusia bahwa umat-umat selambek-lambek nikah bahwa ampun beda risalah, beda utusan yang kita nikah dari para nabi, para anbiya wal mursalin. Jadi umat Kanjeng Nabi ini kekuku senyaksi kecuali orang-orang yang ahli ngelaknat tak bisa jadi saksi. Ya ring coba berarti nggak nikah. Pertama, nikah artih daripada wala syuhada'a. Wakila
Beda sebagian berpendapat la yakununa syuhada'a fid dunya wala tuqbalu syahadatuhum li fiskihim. Ini lebih berat boleh ini. Ada yang mengatakan bahwa mereka orang yang melaknat mencaci para sahabat adalah mencaci umat Islam, adalah mereka yang tidak bisa diterima persaksiannya. La yakunu syuhada'a fid dunya, di atas dunia persaksiannya tidak diterima, wala tuqbalu syahadatuhum, dan tidak diterima persaksiannya, tidak bisa menjadi saksi. Kalaupun dia maksa, la tuqbalu syahadatuhum, tidak diterima persaksiannya, li fiskihim, karena kefasikannya. Bada orang tua di anak bini eka bina gina aban maksa engkau belina, tapi orang ring ngalaknat. Menurut pendapat akil nikah tak bisa jadi saksi, tak bisa jadi beli sak boleh beli nyakse tak bisa, nyakse pernikahan, nyaksein jual beli, nyaksein apa abai, la tuqbalu syahadatuhum, ada saya terima persaksian. Kenapa? Li fiskihim, karena fasik orang dia. Maka orang mau nakabin sebelum mau kabin baca syahadat, baca istighfar, so baca tobat, astaghfirullahaladzim, sedoteng suruh baca istighfar, saksena suruh baca istighfar, belina suruh baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, suruh tobat. Ditakut tepak fasik, asyhadu an la ilaha illallah. Lah mun fasik karena ngalaknat tak terima. Mun fasik karena maksiat biasa, bener karena ngalaknat kemungkinan terima persaksian. Tapi mun kefasikan tak bisa. Napa? Mun urusan ngelaknat nikah karena pun fasik pun nyata aki nikah pun tak bisa ampunan. Wala tuqbalu syahadatuhum li fiskihim. Kedua, alasannya kenapa? Li anna iktsara la'ni min adillati tasahuli fid din. Karena orang yang banyak melaknat itu termasuk dalil daripada orang-orang yang termasuk adalah orang yang termasuk tasahul fiddin, agama yang kemain-mainan. Ini tak bisa disaksi nih, saya orang yang fasik nih, tak terima saksi nih. Naudzubillah. Bon, kedua akibat daripada ngelaknat. Sepertama, la yakunu syuhada'a, tak bisa jadi saksi. Nomor dua, wala syufa'a, ben orang ini kepaki tak bisa jadi orang sabri syafaat, karena orang Islam pada Islam ini bisa memberikan syafaat. Beda syafaat kene, beda syafaat raja. Beda syafaat kene, beda syafaat raja. Syafaat Kanjeng Nabi ini kok paling raja, syafaat Kanjeng Nabi bagi do umat paling becet. Beda syafaat selebat orang alim, beda orang celaka mantar pada selamat kalau manjingan. Andi guru sama selamat. Beda orang celaka, keng andi belah, andi datang ke orang yang soleh, bisa nyafaateh. Makan caci baci orang yang soleh. Caci baci orang yang soleh, karena orang ngak nikah kuaku bisa syafaat, syufa'a yaumal qiyamah. Keng orang se ngelaknat tak bisa beri pertolongan, tak beri syafaat. Tak bisa beri syafaat. Berat nikah orang ahli ngelaknat nikah. Pagi neng akhirat orang nikah tak bakal jadi syafaat. Itu guru bisa nyafaatin. Orang se soleh bisa nyafaatin. Orang se bagus ini bisa nyafaatin. Orang sepo bisa nyafaatin. Orang sepo soleh bisa nyafaatin. Saja umat Islam ini bisa beri syafaat, bisa beri pertolongan. Kecuali orang-orang si ahli ngelaknat tak bisa jadi syuhada, tak bisa jadi saksi, ben tak bisa nyafaatin pakai dina kiamat. Berat pak, berat. Karena itu, jangan sampai kulit sampai jadi orang senat ngelaknat, wes jangan ngocaan apa, dur celaka. Hormat ya kafir, ada ngelaknat orang nih, orang nggak nikah bahaya nggak nikah, jadi ngelaknat nikah adalah mencaci maki nikah maksudnya. Alaihim laknatullah, alaihimun nar,
alaihim ghadabullah, orang yang oleh bentuna orang kada jadi jauh dari rahmat, orang yang neraka, orang ngelaknat nih. Karena napa? Ngelaknat ini intinya jauh dari rahmat Allah. Mula orang oleh rahmat Allah kemungkinan masuk surga, mula jauh dari rahmat tak bakal masuk surga. Karena orang yang masuk surga ini kebenar kelaban amal. Ada orang yang masuk surga kelaban amal. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, jangan kanjeng Nabi. Sekalipun engkau, illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah sabri rahmat ke engkau. Kuli sampean bisa ngacir karena Allah Taala belas. Kuli sampean bisa sholat berjamaah karena Allah Taala beri kebelasan rahmat. Kuli sampean bisa baca Al-Quran, Allah Ta'ala beri kebelasan. Banyak orang yang tak oleh kebelasan sehingga abang tak koper ngaji, tak koper hadir majelis-majelis. Tandana Allah Ta'ala nikat abri rahmat da orang nikat kebelasan, orang ria bisa beramal, amalah bisa ngonceng rahmat Allah. Tandana orang ria oleh bentun Gusti Allah, kelakuan orang ria ngonceng bentun Gusti Allah. Wala ana jangan kanjeng Mas yang kok tak bisa masuk surga kelaban amal, karena amal kabir ya atas dasar rahmat Allah, podan Allah Ta'ala ni kebelas deka umat deka hambana akhirah orang kele apa kenceng beramal sesoleh, kelaban amal sesoleh ni ka oleh rahmat Allah, kelaban rahmat Allah masuk ke dalam surga, udkhulul jannata bi rahmati, masuk ke surga kelaban kebelasnya Gusti Allah. Termoga selamat lesan kulit sampean. Cek sampai ngelaknat orang, cek sampai cat nyacat orang, cek sampai atu aki orang cuba. Karena atu aki cuba nyacat, mencaci, ngenyek, takut termasuk ngelaknat. Mun termasuk ngelaknat bahaya. Resiko dua nih. La syufa'a, la syuhada'a, wa la syufa'a yaumal qiyamah. Nah, Mantar moga tati ilmu manfaat. Amin Allahumma amin. Wa an Mu'ad wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرهم اللهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفيا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء كرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشافعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء شهداء صالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خلع قسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبعل بفخر الوجوه الشيخ أبو بكر بن سالم وكعاقل بن سالم كتب رباني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني وسنة الشاذلي والإمام النووي والمسعودي والإمام زين الدين المالباري والمؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر العسقلاني وأصول الإمام في القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله برس ثم إلى القطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر قطب البلاد والبلاد والعباد والبلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملك الحبيب علي الهبشي وأصوله مغفرم والحبيب المقدم الحبيب عبد الرحمن السقا ولاد مرمضار وإخوانه ثم إلى الحبيب عبد القادر محمد جدة والحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي والحبيب علي كويتان والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب محمد بن طاهر والحداد والحبيب عبد الله الحداد صاحب الأحوال الحبيب جعفر بن شيخان سقا والحبيب عبد القادر مسلم الحبيب علي بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب هادي بن بكر بن سالم والحبيب الصامس الحميد تنقل والحبيب هادي بن والحبيب مسلم بن هادي الحامد براني والحبيب محمد الهدر بيضاء والحبيب محمد الهدر من والحبيب هادي بن عبد الله الهدر ووصول ما وفرم ثم إلى روحي جاسم نور سليم وزوجتي وكياجي هاشم رافي وزوجتي وأصولهما وفرحهما ثم إلى روح الجاد عبد الله وزوجتي الجاد برهان وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجة المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد